Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, pada video kali ini kita akan belajar Islam mulai dari nol untuk tingkat pemula. Kenapa saya membuat video ini? Maka sebenarnya ini keresahan bagi kita ya, keresahan kami terutama terhadap orang-orang yang kayaknya keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, nabi-nabi Allah itu terdegradasi. Keimanan mereka tidak 100% ya, apalagi keimanan terhadap hari akhir, surga neraka, sepertinya sudah semakin parah gitu. Mereka tidak takut neraka. Bahkan ada orang yang mereka tidak mau masuk surga gitu, golongan-golongan yang berislam tapi tidak mau masuk surga. Saking parahnya gitu. Menurut analisa kami, itu adalah disebabkan karena proses berimannya itu mereka tidak sistematis, sehingga mengakibatkan hasil yang seperti ini tadi. Orang Islam tapi anti-Islam. Orang Islam tidak kuat dalam memegang akidah Islamiyah. Orang Islam tidak menjalankan syariat Islam. Itu ya, maka pada video kali ini ya, mungkin nanti ada beberapa sesi. Yang pertama kali ini adalah tutorial untuk beriman kepada Allah SWT dengan 100%. Karena syahadat kita, bahasa kita adalah asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi ya, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ada beberapa netizen yang berasal dari non-Islam atau bahkan mereka mungkin ateis dan sebagainya. Mereka mengatakan persaksian itu adalah harus melihat langsung, ya kan? Namanya bersaksi itu berarti aku melihat langsung Allah SWT, sehingga bisa mengatakan aku bersaksi. Tapi gimana dengan keimanan kepada Allah yang mana kita tidak melihat? Ya, kita tidak melihat Allah secara langsung. Ya, maka membutuhkan ilmu untuk menjelaskan ya kesaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya simpel banget ya. Anak SD pun, anak TK pun bisa memahami hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia menggunakan akal sehatnya. Ya, jadi tidak harus kita itu berpendidikan tinggi, harus sarjana, S1, S2, S3, profesor untuk mengetahui hakikat keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup menggunakan akal, karena ya Allah SWT atau Tuhan ya, sang pencipta alam itu menciptakan manusia itu diberikan dua alat untuk mencari kebenaran. Apa itu dua alat mencari kebenaran? Yang pertama adalah perasaan, atau disebut saja mungkin naluri lah ya kan. Yang kedua itu adalah akal. Kedua-duanya itu ya, kalau disinkronkan antara akal dan perasaan, itu bisa mengarahkan manusia kepada Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang salah. Karena pertama kali kita ketika sudah akil baligh, diciptakan oleh Allah SWT, mulai dari bayi sampai akil baligh. Ketika akil baligh, maka kewajiban pertama adalah berpikir tentang ketuhanan, ma'rifatullah kalau bahasa Islamnya ya. Ini kita bicara sebelum Islam dulu lah. Jadi mencari Tuhan. Maka dulu ada sinetron namanya apa? Para pencari Tuhan. Mencari Tuhan dulu. Tuhan kan ada banyak di dunia ini. Ada Tuhannya satu, ada Tuhannya dua, Tuhannya tiga, Tuhannya banyak. Ada Tuhan yang berbentuk manusia, ada Tuhan yang berbentuk foto, ada Tuhan yang berbentuk patung, ada Tuhan berbentuk batu, Tuhan berbentuk manusia, kuburan, atau Tuhan yang beneran seperti apa. Ya, jadi bagaimana kita
ya, menganalisa Tuhan yang benar. Karena kita sudah beragama, karena kita agamanya Islam, maka kita harus membuktikan apakah Tuhan dari agama Islam itu adalah Tuhan yang beneran atau Tuhan yang nggak beneran. Kalau memang Tuhannya nggak beneran, ya kita nggak usah ikutin. Tapi kalau Tuhannya beneran, berarti kita wajib berpegang teguh dengan Tuhan yang benar. Oke, ya, kembali ke case awal. Bagaimana tata cara menemukan Tuhan? Menemukan Tuhan atau Sang Pencipta alam semesta. Padahal kita tidak melihatnya. Maka dengan mudahnya kita bisa mengatakan dengan cara melihat dalil-dalilnya atau indikasi-indikasinya atau korinah-korinahnya. Apa korinahnya? Korinahnya adalah adanya ciptaan, adanya produk, adanya makhluk. Ya, adanya makhluk, adanya produk, ada ciptaan. Contoh, ini adalah HP, smartphone. Oke, smartphone ini adalah produk atau hasil ciptaan. Maka secara akal sehat, secara akal yang normal, kemudian digunakan dengan baik dan benar tanpa ada penyesatan, tanpa melihat adanya pabrik dari HP ini, kita bisa mengetahui secara yakin dan pasti bahwasanya pabrik HP ini itu ada yang memproduksi HP ini, sehingga terciptalah ini sampai kepada kita. Tanpa kita melihat, maka kita bisa mengatakan, aku sangat yakin bahwasanya pabrik HP ini pasti ada. Kalau yang mengatakan bahwa ini HP ini terjadi dengan sendirinya, tersusun dengan sendirinya, ada casingnya, ya kan, bisa dipencet, ada yang memasukkan gambar ini ada dengan sendirinya, itu berarti dia orang stres, ya, orang yang akal sehatnya tidak berjalan atau orang yang akalnya sakit, sehingga mengatakan terjadi dengan sendirinya. Kalau kita melihat sesuatu yang lebih besar lagi, contohnya adalah adanya alam semesta ini, bumi dengan segala kompleks, ya, isinya, ada lautan, ada daratan, ya, di lautan juga banyak bermacam-macam hewan-hewan laut, ya, ikan juga miliaran ikan, airnya juga ada yang berwarna macam-macam, ada yang biru, ada yang kuning, ya, ada yang merah, ada juga, ya, daratan, ada pohon-pohon, ada rumput, ada binatang-binatang, bahkan ada manusia, ya, seperti kita. Di antara makhluk-makhluk juga itu ada yang hidup, ada yang mati, ada yang bisa berjalan, ada yang diam saja, ada yang bisa bernafas, ada yang nggak bisa bernafas. Apakah secara akal sehat mungkin itu tidak ada yang menciptakan? Itu nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, mendesain ini semua. Karena semua itu adalah terjadi keteraturan. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu teratur sekali. Ya, aliran air mengalir dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah itu sangat teratur sekali. Ya, bahkan aliran darah kita juga teratur, detak jantung kita juga teratur. Maka kita bisa mengatakan dengan akal sehat kita pasti ada yang menciptakan. Ya, tidak perlu kita melihat siapa yang menciptakannya, kita cukup meyakini ada yang menciptakan. Berarti orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada pencipta, itu akalnya adalah akal sakit, nggak benar. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang menciptakan? Nah, ya kan? Apakah menciptakan itu satu atau dua atau tiga atau banyak? Ataukah yang menciptakan itu seperti apa? Seperti manusia kah? Apakah berjenis kelamin kah? Atau seperti apa? Maka butuh dalil-dalil lanjutan. Ya. Untuk pertama, keyakinan pertama adalah kita harus meyakini adanya Tuhan dulu. Ada kan? Pasti ada. Oke. Yang kedua, dengan akal sehat kita, ya, harus meyakini, atau akal sehat kita itu meyakini bahwasanya Tuhan itu harus suatu zat yang superior.
Kalau kita adalah makhluk memiliki 3 sifat, yaitu lemah, terbatas, tergantung yang lain. Contohnya apa? Lemah, kita tidak bisa mengangkat sesuatu yang sangat besar. Kita tidak bisa melawan virus yang mungkin kecil banget tanpa tidak terlihat. Kita tidak bisa. Terkena virus dikit langsung tepar, manusia langsung lemas, tak berdaya. Artinya manusia itu lemah, makhluk itu lemah. Gak cuma manusia, semua makhluk itu lemah. Apalagi benda mati, lemah, gak bisa bergerak. Terbatas, makhluk juga terbatas. Makhluk tidak bisa tumbuh terus sampai tinggi. Manusia nggak ada yang tumbuh terus sampai langit, nggak ada. Hewan-hewan juga tidak ada. Maka terbatas. Pandangan mata terbatas, pendengaran juga terbatas. Tuhan tidak mungkin terbatas. Tuhan tidak mungkin lemah. Dan kita membutuhkan yang lain. Manusia butuh makan, butuh minum, artinya butuh dengan air, butuh dengan makanan, butuh bernafas, butuh oksigen, ya kan? Ya, butuh tetangga untuk membantu, butuh baju, butuh mandi. Kalau nggak mandi bau. Berarti makhluk membutuhkan suatu lagi. Tuhan tidak boleh sesuatu yang membutuhkan yang lain. Berarti kalau membutuhkan yang lain bukan Tuhan. Kita list aja. Ternyata ada Tuhan yang harus dimandiin, dicuci. Nah, berarti bukan Tuhan. Misalkan keris, ya kan, harus cuci setahun sekali dan orang. Tuhan nggak perlu dicuci. Ya, atau patung harus dicat dulu. Tuhan nggak perlu tuh dicat-cat kayak gitu. Oh, atau ada yang manusia kemudian jadi mati, betul kan? Tuhan nggak mungkin mati. Ya, oh, Tuhan nggak mungkin tersiksa. Enggak, kalau Tuhan tersiksa berarti Tuhan lemah. Maka Tuhan itu harus terlepas dari sifat-sifat makhluk yang lemah, terbatas dan tergantung. Sesuatu yang superior. Pertanyaan lanjutannya, sesuatu yang superior itu, ya, mungkinkah lebih dari satu? Nggak mungkin. Yang namanya superior, yang nomor satu, yang paling unggul pasti hanya satu. Iya kan? Kalau dua, berarti ada dua kekuatan super. Maka kita harus memilih salah satu di antara yang paling kuat. Itu yang Tuhan beneran. Ada dua, misalkan Tuhan ada dua. Ya, Tuhan satu lagi. Ini dari dua-duanya ini mana yang paling kuat? Itulah Tuhan yang beneran. Gak mungkin dua-duanya setara. Kalau setara berarti, ya, namanya ada persaingan. Tuhan kok ada saingannya? Itu namanya sekutu. Ada sekutu Tuhan? Gak mungkin. Ya, pasti Tuhan itu harus unggul. Berarti kalau dua ini ada setara, ada kekuatan yang lebih tinggi lagi. Berarti ini bukan Tuhan. Maka Tuhan itu harus kekuatan yang superior, dan kekuatan superior itu hanya ada satu di alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini. Siapakah yang Tuhannya satu? Ternyata kita ini Islam, ya, saya, teman-teman Muslim, Tuhannya itu satu. Berarti Tuhan yang satu inilah yang harus kita pegang teguh. Kalau Tuhannya banyak, ya, itu berarti Tuhannya nggak superior. Kalau Tuhan nggak superior berarti bukan Tuhan. Tuhan satu itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sang pencipta alam semesta itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada bisa menandingi. Bagaimana bentuk Allah? Bagaimana zat Allah? Apakah Allah seperti memiliki jenis kelamin atau tidak? Kita tidak punya kepentingan untuk mengetahui itu, karena Tuhan tidak memberikan dalil-dalil lanjutan. Ya, Tuhan tidak memberikan gambaran tentang zatnya. Kita cukup mengimani bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan itu adalah superior yang menciptakan alam semesta itu ada. Gitu. Ya, jadi, ya, kenapa syahadat kita adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi itu artinya kita telah melihat yang namanya alam semesta, kita telah melihat semua ciptaan-ciptaannya, kita telah meneliti dari atas sampai bawah, mulai dari alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kita semua telah mendalami itu, menyimpulkan bahwa ini pasti harus ada yang menciptakan. Siapa itu? Itu namanya Tuhan. Tuhan itu harus satu, harus superior, itulah namanya Allah SWT. Sehingga syahadat kita adalah persaksian asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi dengan kesaksian yang sahih,
yang benar bahwasanya tidak ada Tuhan lain yang banyak kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.